Namaku Raka, dan aku bukan tipe orang yang mudah percaya pada cerita-cerita mistis. Tapi semuanya berubah sejak aku dipindahkan ke sebuah sekolah yang katanya tersembunyi di tengah hutan, SMAN 12 Mandalima. Pindahan ini tiba-tiba. Ayahku adalah PNS yang baru dimutasi ke daerah terpencil di Sumatera Barat. Tanpa banyak penjelasan, ia menunjukkan surat dari Dinas Pendidikan yang menyatakan aku harus melanjutkan sekolah di SMAN 12. Aneh, ayah tak tahu sekolah itu sebelumnya, dan kami pun tak menemukan informasi apapun di internet tentang sekolah ini. Satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah peta lusuh yang diberikan bersamaan dengan surat tersebut. Kami menempuh perjalanan jauh, menembus jalan berbatu dan hutan lebat. Mobil kami hampir tergelincir di beberapa tanjakan. Tapi yang paling membuatku gelisah adalah suasananya. Sunyi, tanpa sinyal, dan udara yang seperti tak bergerak. Akhirnya, di tengah kabut pagi, kami melihat gerbang besi tua bertuliskan SMAN 12 Mandalima berdiri sejak 1954. Bangunannya besar, klasik kolonial, dan sangat tak wajar. Di tengah hutan seperti ini, kepala sekolah menyambut kami. Namanya Bu Sari, wanita tua dengan senyum kaku dan tatapan seperti sedang mengukur jiwaku. Ia mengenakan kebaya abu-abu, tak lazim untuk seorang kepala sekolah. Di belakangnya berdiri beberapa guru dan siswa, semuanya tampak diam dan menunduk. Akhirnya datang juga murid pengganti, bisik Bu Sari lirih. Ayahku tak mendengar, tapi aku mendengarnya. Dan jantungku mulai tak karuan. Hari pertama sekolah dimulai keesokan harinya. Kelas 11 IPA 2. Siswanya hanya 12 orang. Tak ada yang benar-benar berbicara kepadaku. Mereka hanya menatapku lama, seolah mempelajari sesuatu. Ruang kelasnya remang-remang, walau jendela besar terbuka lebar. Ada papan tulis kapur tua, dan sebuah lonceng kuningan yang digantung di tengah aula sekolah. Setiap jam pelajaran ditandai oleh dentangan lonceng itu, tapi aku tak pernah melihat siapapun yang memukulnya. Saat jam istirahat, aku mencoba berbincang dengan seorang siswa bernama Rino. Ia terlihat lebih manusiawi dibanding yang lain. Ia akhirnya berbicara pelan, saat kami duduk di bawah pohon besar di belakang sekolah. Kau harus berhati-hati. Jangan berada di lorong barat setelah jam 5 sore, katanya. Kenapa? Tanyaku. Dia menatapku, lalu menjawab, karena mereka akan berpikir kau sudah siap. Sore itu, aku tetap penasaran. Aku menunggu hingga jam 5 lewat di lorong barat. Lorong itu sepi, diterangi cahaya kuning temaram dari lampu gantung. Dindingnya dipenuhi foto-foto siswa lama. Tapi wajah-wajah di foto itu seperti berubah. Aku yakin tadi siang mereka tersenyum biasa. Tapi kini, mereka menatap tajam, dan beberapa bahkan seperti menangis darah. Tiba-tiba, lonceng berbunyi. Dong, dong, dong. Aku menoleh. Dari ujung lorong, kulihat sesosok tubuh tinggi, mengenakan seragam siswa, tapi wajahnya rusak. Matanya kosong, bibirnya sobek ke telinga. Ia berjalan perlahan ke arahku. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah. Aku lari sekencang mungkin ke arah kelas. Tapi sekolah itu seperti berubah bentuk. Koridor bercabang lebih banyak, dan tiap pintu mengarah ke ruang yang sama sekali tak kukenal. Tanganku gemetar saat akhirnya kutemukan pintu keluar. Rino sudah menungguku di sana. Kau bodoh, katanya. Kau belum waktunya dilihat oleh mereka. Tapi sekarang mereka sudah tahu kau ada. Sejak kejadian di lorong barat itu, aku tak pernah benar-benar merasa aman. Setiap langkah di sekolah ini seperti berjalan di atas benang tipis antara dunia nyata dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Rino menolak menjelaskan lebih jauh tentang mereka yang ia sebutkan, hanya memperingatkanku untuk tidak membicarakan hal itu kepada siapapun, terutama guru. Tapi aku tak bisa diam saja. Aku harus tahu. Hari itu, pelajaran sejarah dibatalkan karena guru yang bersangkutan tiba-tiba sakit. Sebenarnya, itu hal yang lumrah di sekolah ini. Guru sering menghilang, dan tidak ada yang menanyakannya. Bahkan nama-nama mereka pun tidak pernah disebutkan lagi. Aku memutuskan menyelinap ke ruang tata usaha, ruang yang selalu terkunci, tapi hari itu pintunya terbuka sedikit. Di dalam, suasananya berdebu dan pengap. Lemari arsip kayu tua berjajar rapat, dan di pojok ruangan terdapat meja besar dengan tumpukan buku register. Aku membuka salah satunya.
Buku itu tampak seperti buku absensi biasa, sampai aku menyadari bahwa di kolom sebelah kanan, ada tulisan kecil bertinta merah, status, hilang mati. Mataku menelusuri halaman-halaman berikutnya. Setiap nama siswa yang pernah tercatat di SMAN 12 Mandalima sejak tahun 1954 tercantum di sana. Beberapa nama dicoret, beberapa memiliki catatan mengerikan, ditemukan tergantung di aula, menghilang saat upacara, diseret ke lorong barat. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Namaku, Raka Prasetya, sudah ada di daftar itu. Lengkap, dengan tulisan tangan yang sama dengan nama-nama lain. Tapi yang membuatku hampir muntah adalah kolom statusnya. Status, dalam pengawasan. Dijadwalkan. Aku mundur, menjatuhkan buku itu, dan hampir menabrak lemari di belakangku. Saat itulah aku melihat sesuatu. Cermin besar, dipenuhi debu, tetapi memantulkan bayangan ruang secara utuh. Namun di sana, aku tidak sendiri. Seseorang berdiri di belakangku dalam pantulan. Tinggi, berambut panjang, wajahnya tertutup kain putih seperti kafan. Tapi saat aku menoleh langsung, tak ada siapapun. Tiba-tiba cermin itu retak sendiri, mengeluarkan suara kerak panjang, dan bagian tengahnya runtuh, meninggalkan celah besar seperti portal gelap. Aku tidak sempat berpikir. Aku lari. Di luar ruang itu, suasana sekolah berubah. Langit yang tadinya cerah menjadi kelabu, seperti senja mendadak datang terlalu awal. Lorong-lorong dipenuhi bisikan, dan setiap jendela memperlihatkan bayangan siswa, bukan yang sekarang, tapi seperti dari masa lalu, mengenakan seragam lawas, dan wajah yang tak seharusnya hidup. Aku langsung mencari Rino. Kutemukan dia di perpustakaan, duduk sendiri membaca buku tua yang kulitnya mulai hancur dimakan jamur. Raka, seharusnya kau tidak masuk ke ruang itu, katanya pelan tanpa menatapku. Mereka sudah tahu rencanamu sekarang. Kau pikir kau bisa pergi dari sini? Aku menuntut penjelasan. Rino akhirnya membuka satu rahasia. SMAN 12 Mandalima bukan sekolah biasa. Ini adalah penjara untuk arwah-arwah yang tak diterima dimanapun. Tidak di neraka, tidak pula di surga. Dan setiap beberapa tahun, mereka butuh satu jiwa hidup untuk menjaga kestabilan sekolah ini. Satu murid baru, satu tumbal. Kalau bukan kau, maka salah satu dari kami yang akan diganti. Kami yang lama. Tatapannya kosong. Aku ingin lari. Aku ingin kabur dari sekolah ini. Tapi hari itu juga, semua jalan keluar dari hutan seperti tertutup kabut pekat. Mobil ayahku tak bisa dinyalakan. Sinyal ponsel benar-benar hilang, dan bahkan GPS hanya menampilkan layar hitam. Malam itu, saat aku tidur di asrama, aku mendengar langkah-langkah berat di lorong. Aku bersembunyi di balik selimut, pura-pura tidur. Tapi kemudian pintu kamarku terbuka sendiri dengan suara berderit pelan. Ada yang berdiri di ambang pintu. Nafasnya berat, tangannya panjang, berjari banyak, dan tubuhnya terus berubah bentuk. Sebelum aku pingsan karena panik dan ketakutan, aku mendengar suara lirih. Kita belum selesai, Raka. Hari Jumat datang dengan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Kabut tidak menghilang sejak fajar, dan aroma tanah basah menyusup hingga ke dalam asrama. Ketika aku turun ke aula pagi itu, Bu Sari sudah berdiri di tengah lapangan upacara. Ia mengenakan pakaian serba hitam, bukan seragam seperti biasanya. Tatapan matanya kosong, seperti sedang kerasukan sesuatu yang jauh lebih tua dari tubuhnya. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan upacara khusus Jumat Kliwon, katanya dengan suara berat. Kehadiran adalah wajib. Siapapun yang tidak hadir akan dijemput. Aku berdiri di barisan paling belakang. Di hadapanku, tiang bendera menjulang seperti tombak yang menusuk langit. Tapi ada yang aneh, warna tiangnya tak lagi perak. Kini berkarat, dengan bercak merah gelap di seluruh permukaannya. Seperti darah. Rino berdiri di sampingku. Ia tampak lebih pucat dari biasanya. Kau harus tetap diam dan jangan menatap mata Bu Sari saat ia membaca nama-nama nanti, bisiknya. Jika kau mendengar namamu, jangan angkat tangan. Apapun yang terjadi. Dek, jantungku berpacu. Apakah ini ritual pemilihan tumbal? Upacara dimulai. Lagu Indonesia Raya diputar dari speaker tua yang suaranya sumbang dan melengking. Saat lagu selesai,
Busari membuka sebuah kitab hitam besar. Halamannya seperti kulit kering manusia. Dan satu persatu, ia membacakan nama. Amir Saputra hadir. Liana Prameswari hadir. Maya Fitriani hadir. Dan lalu, Raka Prasetya. Hening. Semua mata menoleh ke arahku. Aku menahan napas. Tidak bergerak. Tak bicara. Busari menunggu. Lalu tersenyum. Masih belum siap rupanya, katanya, lalu membalik halaman. Upacara berlangsung sekitar 1 jam. Namun saat selesai, aku memperhatikan sesuatu yang mengerikan. Tiang bendera kini memiliki luka gores baru, seolah ada seseorang yang digesekkan atau disayat ke sana. Dan ketika kulihat lebih dekat, tanah di bawah tiang itu tampak basah dan merah. Sore harinya, salah satu siswa, Liana Prameswari, tidak terlihat di kelas. Guru hanya berkata, dia sudah selesai. Aku bertanya pada Rino apa maksudnya. Ia tidak menjawab, hanya menatap ke arah tiang bendera yang mulai ditutupi kain putih oleh 2 petugas sekolah. Malamnya, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berdiri sendirian di lapangan upacara. Hujan deras turun, dan tiang bendera berubah menjadi sosok tinggi berjubah, dengan tangan seperti akar pohon. Ia menunjuk ke arahku dan berkata, "Kau telah dipilih." Penolakan hanya menunda rasa sakit. Aku terbangun dengan peluh dingin. Tapi yang membuatku benar-benar takut adalah, ada bekas tanah dan lumpur di lantai kamarku. Dan jejak kaki berhenti tepat di sisi tempat tidurku. Hari-hari berikutnya, suasana sekolah semakin tak wajar. Setiap malam, aku mendengar suara tiang bendera bergemetar sendiri. Kadang terdengar suara jeritan pendek, seperti dari seseorang yang baru saja disiksa. Aku mencoba bicara dengan kepala sekolah, tapi Busari hanya tertawa kecil. "Kau anak pintar, Raka, tapi jangan lawan takdir. Tidak semua sekolah diciptakan untuk belajar. Ada yang diciptakan untuk menyeimbangkan dunia." Rino memberiku satu harapan. Ia pernah mendengar legenda tentang ruang tersembunyi di bawah perpustakaan. Ruang itu dulunya digunakan oleh pendiri sekolah, seorang dukun tua bernama Ki Mandalima, untuk menyegel roh-roh pemberontak agar tidak melarikan diri ke dunia luar. Tapi menurut cerita, ruang itu juga menyimpan cara untuk memutuskan kutukan sekolah ini. Namun, siapapun yang mencoba masuk, tak pernah kembali. Aku tahu, satu-satunya jalan keluar dari sekolah ini adalah menantang rahasia itu sendiri. Dan itu berarti aku harus kembali ke perpustakaan. Malam itu, aku kembali ke perpustakaan bersama Rino. Kami membawa senter, korek api, dan seutas tali panjang, semua yang kami kira bisa berguna. Perpustakaan tampak lebih gelap dan lebih bisu daripada biasanya, seolah tahu apa yang sedang kami rencanakan. Bahkan jam dinding tua di sudut ruangan telah berhenti berdetak. Rino memimpin ke arah rak paling belakang, tempat buku-buku usang yang tak pernah disentuh. Ia menggeser rak besar yang menempel di dinding, memperlihatkan sebuah lubang kecil tertutup papan kayu tua. Dulu, salah satu siswa yang selamat pernah memberitahuku tentang ini, bisiknya. Dengan susah payah, kami membuka papan itu. Di baliknya, terbuka jalan menurun yang berbau tanah basah dan busuk. Tangga kayu tua menuju ke kedalaman gelap, terlalu sempit untuk lebih dari satu orang sekaligus. Aku turun lebih dulu. Setiap langkahku menimbulkan bunyi kriit seperti tulang patah. Saat akhirnya mencapai dasar, kami berada di sebuah lorong sempit penuh coretan kuno di dinding, simbol-simbol mistik, mantra, dan gambar manusia terbelah 2. Kami menyusuri lorong itu dalam diam. Di ujungnya, ada pintu besi berkarat dengan ukiran kepala kerbau di tengahnya. Rino mencoba membukanya, tapi pintu itu tak bergerak. Hanya saat aku menempelkan tangan ke simbol di tengah pintu, terdengar suara gemeretak dan pintu perlahan terbuka sendiri. Ruangan di baliknya lebih besar dari yang kami bayangkan. Dindingnya terbuat dari batu hitam, dan di tengahnya berdiri altar batu, dengan peti kayu besar di atasnya. Di sekeliling altar, lilin-lilin menyala sendiri, seolah tahu kami datang. "Apa ini makam Ki Mandalima?" bisikku. Rino mengangguk. Konon, dia yang mendirikan sekolah ini setelah kematiannya. Sekolah ini dibangun di atas tempat pemujaannya, dan arwahnya masih menjaga tempat ini dengan darah. Kami mendekat. Peti kayu itu tertutup rapat, tapi sesuatu di dalamnya bergerak.
Ada suara erangan, seperti seseorang yang terjebak di dalam mimpinya sendiri selama puluhan tahun. Di samping peti, terdapat kitab tua berbalut kulit. Judulnya, Perjanjian Penjaga. Kami membukanya dengan hati-hati. Halaman pertama berisi mantra pengikat arwah. Di halaman berikutnya, tertulis nama-nama siswa, nama-nama yang juga pernah kulihat di buku absensi kematian. Dan di halaman terakhir, ada ruang kosong. Tapi tintanya masih basah. Perlahan, tinta itu menulis sendiri. Raka Prasetya, penjaga baru, dalam proses penyerahan jiwa. Aku mundur, panik. Tiba-tiba, pintu besi menutup sendiri di belakang kami dengan suara menggelegar. Ruangan itu mulai bergetar. Dari dalam peti, tutupnya mulai terangkat perlahan. Tanganku gemetar saat sosok keriput muncul, mengenakan jubah panjang dari kulit. Matanya kosong, dan tubuhnya hanya tinggal tulang dan kulit yang menggantung seperti kain lap. Ki Mandalima. Suaranya berat, tapi gaib. Akhirnya, penerus datang. Kau telah melihat cukup. Kau tahu cara menutup kutukan ini. Tapi ingat, menolak takdir berarti kau menyerahkan orang lain menggantikanmu. Rino tampak terguncang. Ia menarikku mundur. Kalau kita hancurkan kitab ini, kita bisa mengakhiri semua ini. Tapi, hanya satu dari kita yang akan keluar hidup-hidup. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari bawah altar muncul tangan-tangan yang mencoba meraih kami. Tangan-tangan itu milik para siswa yang hilang. Wajah mereka muncul satu persatu di bayang cahaya lilin. Mereka berbisik, merintih, memanggil namaku. Kembalikan hidup kami. Kami tak punya banyak waktu. Rino meraih kitab itu. Kalau aku yang menghancurkannya, kau bisa kabur. Tapi kau harus janji satu hal, keluar dari sini, dan tutup sekolah ini untuk selamanya. Tidak, aku menahan tangannya. Kita cari cara agar kita berdua bisa keluar. Tapi saat itu, dari langit-langit gua, sosok hitam besar jatuh, menimpa kami seperti kabut hidup. Aku hanya sempat melihat mata merah menyala dan taring hitam. Lalu gelap. Aku terbangun di tempat tidur asrama, sendirian. Tidak ada luka. Tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda Rino. Tapi di meja belajarku, ada secari kertas. Sudah kubayar harganya. Sekarang giliranmu membebaskan yang lainnya. Dan di luar jendela, tiang bendera kini patah dua. Sejak malam itu, semuanya berubah. Sekolah tampak biasa, terlalu biasa. Seperti semua jejak kengerian sebelumnya telah dihapus. Para siswa yang dulu sering terlihat linglung kini tersenyum, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Guru-guru mengajar seperti biasa, dan bahkan Bu Sari, yang semula seperti medium makhluk gaib, kini hanya terlihat seperti kepala sekolah biasa dengan mata yang lelah. Tapi aku tahu, aku satu-satunya yang ingat semuanya. Rino menghilang. Tak ada yang tahu siapa dia. Bahkan dalam buku absensi, nama Rino tak pernah ada. Bahkan di asrama, tempat tidurnya sudah dihuni siswa lain, seperti tempat itu selalu kosong sebelumnya. Namun setiap malam, aku bermimpi. Aku melihat lorong-lorong berdarah, suara tiang bendera yang menggerung, dan kadang altar Ki Mandalima yang kini kosong. Kitab tua itu telah lenyap, tapi beban perjanjian masih menempel padaku. Di hari keempat setelah kejadian di ruang bawah tanah, aku memutuskan meninggalkan sekolah. Aku berlari ke gerbang, menembus hutan, mengikuti jalur yang selama ini dipenuhi kabut. Tapi anehnya, pagi itu, jalannya terang. Tidak ada suara-suara, tidak ada bisikan, tidak ada makhluk. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pertama aku tiba, aku berhasil keluar dari hutan itu. Aku pulang, ke rumah, ke ayahku. Tapi ketika kutanya tentang pendaftaran ulang di SMAN 12 Mandalima, wajah ayahku bingung. Raka, kau tidak pernah sekolah di sana. Sekolah itu sudah tutup sejak puluhan tahun lalu. Terbakar habis di tahun 1986. Tidak ada yang selamat, katanya. Kenapa kau bicara soal itu? Jantungku seakan berhenti berdetak. Kutunjukkan foto seragam sekolahku. Ayah malah makin bingung. Itu bukan seragam SMA zaman sekarang. Aku bahkan mencoba kembali ke titik GPS tempat sekolah itu berada, tapi hutan itu sudah jadi tanah kosong. Tak ada jalan masuk, tak ada bekas bangunan, hanya papan tua bertuliskan
Tanah ini dalam pengawasan Dinas Kehutanan. Dilarang masuk. Semua bukti lenyap. Namun, malam-malamku tetap dihantui. Kadang, ketika aku menatap cermin, aku melihat sosok Rino berdiri di belakangku, tersenyum. Kadang, aku mendengar suara-suara dari dalam lemari. Dan selalu, tepat pukul 3 pagi, ada ketukan 3 kali di jendela kamarku. Ketika aku membuka jendela, tidak ada siapapun. Tapi di tanah, selalu ada bekas tapak kaki, berdarah, menuju ke arah hutan. Aku mulai menggambar simbol-simbol aneh tanpa sadar. Mulutku terkadang menggumamkan mantra-mantra yang tak kukenal. Aku tahu, meski aku keluar secara fisik, jiwaku masih terikat. Hari ini, aku menulis semua ini agar kalian tahu, agar kalian berhati-hati. Karena beberapa orang bilang, SMAN 12 Mandalima akan dibuka kembali. Sebuah program sekolah perintis di daerah terpencil. Brosur-brosurnya mulai beredar, dan situs pendaftarannya aktif kembali, meski lokasi sekolah tetap tak ditemukan secara pasti di peta manapun. Dan kalian tahu apa yang lebih gila? Namaku tercantum sebagai kepala sekolah barunya. Entah bagaimana, aku sekarang penjaga. Dan aku tahu, cepat atau lambat murid baru akan datang lagi.